Shalom Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa lagi di ibadah online kita. Kita bersyukur kita masih boleh tetap beribadah bersama walaupun kami yang ada di sini dan juga Anda semua sekalian jemaat yang ada di rumah. Mari tetap kita mau bersukacita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan karena hari ini kita khususkan buat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Dia yang begitu baik pada kita. Dia yang sudah memberikan kesehatan kepada kita. Dia yang sudah menganugerahkan segala anugerahnya yang begitu besar buat kita. Mari kita naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan sekali lagi, Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari kita naikkan pujian ini. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku
buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Benar ya Tuhan, besar setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya di hadapan Kau Tuhan. Karena kebaikan-Mu kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Anugerah-Mu yang begitu besar ya Tuhan, yang mengizinkan kami untuk kembali boleh beribadah bersama ya Tuhan. Kau yang begitu baik, Kau yang begitu besar Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin ibadah kami ini Tuhan. Kau lawat setiap kami Tuhan, melalui firman-Mu, melalui pujian, melalui penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Biarlah Kau beracara, walaupun setiap kami yang ada di rumah ataupun ada di tempat ini Tuhan, kami percaya melalui media apapun itu juga Tuhan, Kau akan bekerja, Kau akan melawat setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan.
Katakan sekali lagi, ku naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, begitu besar kasih Allah di dalam hidup kita. Dan pada pagi hari ini kita akan membaca satu pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi walaupun kita mungkin terpisah jauh, tapi kita semua percaya bahwa di dalam Kristus, di dalam tubuh Kristus, kita punya saudara-saudara yang dimana kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Mari kita naikkan satu pujian, bertumbuh dalam kasih. Karena kita mau bertumbuh di dalam kasih, kita mau melangkah bersama. Ada tuaian besar yang sudah menanti kita. Kita percaya itu, kita katakan amin semua. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi
berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh bersama, kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, dan hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Amin. Biarlah Tuhan yang dimuliakan melalui gereja Tuhan. Ada kita semua, keluarga-keluarga Kristen yang ada. Kita boleh bersatu, kita boleh bersama, dan biarlah setiap pribadi kita di tengah kesulitan. Mungkin setiap kita yang ada di rumah, kita mungkin ada yang harus kekurangan pendapatan atau apapun itu juga. Tapi kita percaya dan kita mau terus bersandar kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan, ya Aba, ya Bapa, ini kami semua. Pakai kami sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, lakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom sahabat Tuhan. Jumpa lagi dengan Cakra Botang, pria dengan rasa apel segar. Pas saudara menunggu-nunggu minggu-minggu hari ini bukan? Karena minggu yang lalu saudara begitu antusias, hari ini juga sama. Hari ini kita mau bicara tentang gereja mula-mula. Bagaimana sih mereka beribadah? Atau apa sih yang mereka lakukan? Sama nggak sih gereja-gereja sekarang dengan gereja-gereja yang terdahulu? Ini jadi renungan kita sepanjang bulan ini. Kita bicara tentang gereja. Ada gereja di Eropa, gereja di Ethiopia, gereja-gereja di Indonesia, bahkan gereja-gereja di China. Ini pembagian teks yang akan kita bicarakan dan perenungan kita sepanjang bulan ini. Tapi yang pertama, hari ini kita bicara tentang gereja mula-mula. Sebelum lebih jauh saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama. Meminta Tuhan menuntun kita. Supaya kita bisa merenungkan bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau baik bagi kami. Hari ini kami mau belajar dari firman-Mu yang mengubah generasi demi generasi. Sampai akhirnya firman itu sampai ke kami. Terima kasih untuk bapak-bapak gereja yang telah menanamkan kebenaran sampai kebenaran itu berbuah dan kami adalah hasil dari buah mereka. Hari ini kami belajar tentang gerejamu, tuntun kami Roh Kudus supaya apa yang kami dengar akan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kami dapat membawa banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Teks
Teks hari ini akan kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Gereja mula-mula begitu indah. Indah bukan berarti mereka tidak dalam pergumulan. Apa yang saudara hari ini alami tentang COVID, dialami juga gereja awal-awal yang mereka mengalami dikejar-kejar. Kondisi yang kita alami ini mungkin bentuknya berbeda, tapi pengalaman untuk tidak nyaman dalam zaman ini sama kita dialami oleh gereja mula-mula. Oleh sebab itu saya perlu angkat bagaimana mereka gereja mula-mula mengerti dan bagaimana mereka kuat tetap menjalani segala sesuatu. Karena kalau ayat 47 katakan mereka disukai orang. Nah, sekarang gereja kita disukai orang enggak? Gereja kita menjadi sesuatu jawaban enggak? Dan mungkin gereja hari ini malah jadi sandungan. Saya harus katakan memang gereja hari ini menjadi sandungan. Saya tidak mau menjelaskan lebih luas, tapi saudara pasti membaca di media sosial bahwa gereja salah satu sorotan terbesar dari negara kita saat ini. Kita berjuang tentang yang namanya mukjizat. Bagus. Tapi gereja mula-mula bukan berfokus kepada hal demikian. Nah, yang pertama yang saya mau tekankan adalah bahwa baptisan itu, nah ini yang pertama. Baptisan itu tidak menyelamatkan. Kalimatnya jelas. Dan kalau orang mau dibaptis itu perlu diajar. Gereja mula-mula itu adalah orang yang gemar belajar. Bagaimana dengan gereja kita? Apakah saudara dan saya senang belajar, terutama firman Tuhan? Saudaraku, belajar membuat kita sadar bahwa kita tidak sempurna. Gereja yang belajar adalah gereja yang menyadari bahwa dia perlu menambahkan kepada mereka pengetahuan yang benar, pengetahuan yang bersumber pada firman Tuhan. Saya sangat sedih kalau melihat banyak di antara kita yang datang ke gereja hanya untuk memenuhi undangan atau tidak enak satu dengan yang lain. Tapi tidak dengan kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Apa yang harus saya dapat dengan firman Tuhan hari ini? Apa yang diubahkan? Apa yang harus saya perbaiki? Oleh sebab itu gereja perlu belajar. Nah, ada ironi juga memang. Banyak pengkhotbah yang pengajarannya itu terus. Makanya saya sebagai gembala sejujurnya harus terus belajar. Kalau enggak saudara akan dengar khotbah saya hari ini sama, minggu yang depan sama, besok sama. Kok gembala saya khotbahnya itu terus. Akhirnya saudara tidur gitu ya. Saya sering lihat ya saudara tidur ya, mungkin enggak ada di gereja kita ini.
Di gereja tetangga banyak. Tapi di gereja Siloam nggak ada. Nggak ada 1, 2, 3 ya gitu ya. Wah, saudara ketawa saya lihat nih. Saya lihat saudara ketawa apa? Saudara ya itu ya. Baik, yang pertama gereja mula-mula senang belajar. Ayo kita belajar, mulai. Saya suka sekali di pemimpin, di renungan kita, di grup kita ada berbagai teman-teman yang ngasih renungan. Tapi yang terpenting adalah bukan berapa banyak saudara tahu tentang firman, tapi berapa banyak firman yang saudara lakukan. Ini gereja mula-mula. Saudara bisa baca ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran. Nah, pengajaran yang dimaksud ini adalah pengajaran rasul-rasul. Bukan pengajaran dukun-dukun. Ini pengajarnya rasul-rasul. Bukan dukun-dukun. Saudara senang banget nonton tentang setan-setan, genderuwo, gitu ya. Itu bukan pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul itu saudara mendengar renungan, khotbah. Nah, yang kali tidak menarik dari gereja mula-mula adalah mereka mengalami persekutuan. Maka gereja baptis menurut saya salah satu gereja yang cukup baik. Tidak sempurna. Kalau selesai ibadah ada makan-makan di bawahnya ya. Bersyukur untuk teman-teman yang menyiapkan makanan. Persekutuan itu penting karena kenapa? Dari persekutuan itu kita tahu apa yang sedang saudara kita alami. Apa kendala apa yang sedang terjadi di keluarga mereka. Atau kondisi mereka sedang bagaimana. Hari ini saya tahu anak rohani saya istrinya sedang mau dioperasi. Dari mana? Waktu saya kasih firman ke mereka, dia flashback ke saya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, bertekunlah dalam pengajaran dan selalulah bersekutu bersama-sama. Nah, yang ketiga adalah bahwa kita berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah ini, anak-anak muda senang mecah-mecah roti tapi belum tentu berdoa. Banyak anak muda yang senang kumpul-kumpul ya, begitu ya. Kalau di sini nggak ada. Kalau di sini tuh udah mecah-mecahkan roti tapi berdoa. Tapi banyak orang yang senang kumpul-kumpulnya makan doang. Nggak ada isinya kecuali nggak makan. Makanya kalau ngundang jemaat paling gampang, kalau ada makanan jemaat banyak datang. Coba kalau gereja mau makan-makan, yang nggak bisa hadir loh. Tapi coba gereja hari ini makan firman, jemaat 3, 2, 3, 4, 5. Serem juga sih, ini kan pengajaran mula-mula itu memecah-mecahkan roti, tapi juga berdoa. Jangan dipisahkan itu. Seringkali ini tentang baca firman, Pak. Di Alkitab mecah-mecahkan roti, Pak. Berarti makan-makan. Ya jangan makan kutiau lah kalau begitu, roti aja. Ya kan? Nah, saya ingin menekankan saudaraku bahwa makan-makan itu baik. Tapi makan-makan tanpa nilai spiritual itu menjadi sesuatu yang kurang baik. Karena kenapa? Saudara boleh melakukan banyak pelayanan. Tapi saudara melakukan pelayanan dengan hanya mendorong dengan materi, dengan uang, saudara akan lelah. Berapa banyak duit saudara untuk membayar orang makan? Tapi ada juga yang sok rohani. Ya begitu ya kira-kira ya. Kita mesti berdoa terus. Lapar ini Pak, berdoa lagi. Salah juga. Ya kalau punya duit ya Pak Ketua Pemuda ya. Sekali-sekali traktirlah anak-anak muda itu. Ya. Jangan cuma doa doang, harus begitu ya. Ya ada yang ketawa Bapak Ibu, nggak apa-apa. Selanjutnya bukan hanya persekutuan dan berdoa dan makan-makan. Tapi yang paling ingin saya tekankan adalah kalau saudara baca gini, mereka bersatu hati. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, ini yang penting saudaraku. Saya sadar sekali
bahwa tidak mungkin kita selalu berjalan bersama. Pemikirannya selalu sama, enggak. Saya sadar bahwa kadangkala juga saya dan teman-teman saya, rekan-rekan saya juga, kita berbeda. Tapi enggak masalah. Sejujurnya hari ini saya tetap berdiri di sini karena banyak masukan orang-orang hebat di samping saya. Hari ini yang membuat saya bisa tetap tegar ada di tempat ini adalah karena saya dikelilingi orang-orang hebat yang memberi masukan, dorongan, teguran. Entah itu melalui grup, entah itu japri. Gak apa-apa saudaraku, tetaplah bertumbuh dan tetaplah bersatu. Saudaraku sekalian, untuk tetap bersatu itu gak mudah. Tapi dengan kita saling mengasihi, dengan kita saling memperhatikan, dengan kita saling bersekutu, maka kita bisa bersatu. Dan bukan hanya bersatu. Nah ini dia nih, yang menarik adalah, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini menjadi satu tanda tanya bagi kita. Apakah segala kepunyaan saudara itu kepunyaan saya? Atau kepunyaan saya punya kepunyaan saudara? Yang dimaksud teks ini bukan hanya benda saudaraku. Tapi bagaimana mereka saling memperhatikan, melihat, bersekutu. Di situ tuh mereka merasa semua itu mengalami. Kalau ada satu yang sedih, kita mengalami kesedihan. Ada satu bahagia, kita mengalami kebahagiaan. Yang repotnya adalah, saudara, sejujurnya ya, banyak orang yang melihat orang susah itu gampang tersentuh. Ya ada. Tetapi ketika lihat orang lain berhasil, belum tentu saudara bisa merasakan yang sama. Saudara perlu mengasihi itu adalah melihat orang berbahagia dan saudara berbahagia. Memang mudah saudaraku, kalau melihat orang sedih, jatuh, gagal, kita merasa, oh kasihan ya. Oh itu mudah sekali. Tapi begitu melihat orang lain berhasil, kita bisa mengatakan selamat. Itu gak mudah. Cobalah lebih luas lagi untuk mengerti. Perasaan, keinginan, kerinduan, pergumulan orang lain. Dan lakukanlah semua. Seperti yang selalu saya katakan, mata yang tertuju kepada Tuhan. Yang ketujuh saudaraku, dikatakan di sini, saudaraku, di ayat yang ke 47, sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang. Gereja mula-mula adalah gereja yang senang memuji Tuhan. Bukan memuji diri sendiri. Gereja mula-mula adalah gereja yang senang memuji Tuhan. Memang kita perlu bahas tentang kata pujian dan penyembahan. Ini bukan masalah selera atau tidak selera. Tapi kata memuji Tuhan itu lahir bukan karena musiknya tuh full band. Bukan karena musiknya tuh WL-nya bagus, bukan. Tapi memuji Tuhan karena kenapa? Mereka mengalami persekutuan dengan Tuhan. Mereka dijamah oleh Tuhan, mereka disentuh oleh Tuhan. Sehingga kata bersatu, berdoa, berbagi, saling bergembira, tulus ikhlas. Itu tuh bukan karena mereka ingin dipuji orang lain. Tapi karena memang lahir dari dalam. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan layak untuk dipuji. Saudara memuji Tuhan karena Tuhan tolong saudara, baik. Saudara memuji Tuhan karena Tuhan membuat bisnis saudara berhasil, baik.
Saudara memuji Tuhan karena Tuhan memberikan kesembuhan, bagus. Tapi jika suatu hari Tuhan tidak menjawab doa saudara, apakah saudara tetap memuji Tuhan? Kalau tetap saudara mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Hal seperti ini hanyalah orang-orang yang telah bersentuhan dengan Tuhan. Dia percaya betul, apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Oleh sebab itu memuji Tuhan harus lahir dari pengetahuan tentang Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan, kesadaran tentang Tuhan. Sifat-sifat Tuhan kita kenal banget. Sehingga enggak ada alasan kita untuk tidak mengatakan Tuhan itu baik. Sebab itu memuji Tuhan, itu bukan karena hanya kebaikannya, tapi memang keberadaannya layak dipuji. Haleluya. Yang terakhir saudaraku, ayat 47 juga masih mengatakan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Untuk disukai banyak orang itu gak mudah saudara. Ketika saudara berbicara kebenaran, belum tentu saudara disukai orang. Tapi di sini dikatakan ketika mereka sambil memuji Tuhan. Ya, ingat ya, waktu saudara mau bersaksi, waktu saudara mau disukain orang, saudara sadar bahwa saudara melakukannya untuk memuji Tuhan. Untuk supaya orang lain tahu apa yang saudara rasakan, apa yang saudara alami sebelum ketemu Tuhan dan sesudah ketemu Tuhan. Lah ini yang anehnya adalah dia tidak pernah mengalami perubahan. Udah ikut Tuhan bertahun-tahun, sudah pengalaman bertahun-tahun, sudah berbagai hal dilakukan di gereja. Tapi sama saja. Tidak ada sesuatu yang baru yang orang lain lihat. Nah, gereja mula-mula tiap hari jumlahnya ditambah. Karena kenapa? Mereka disukai oleh orang lain. Untuk bisa disukai orang lain adalah saudara harus disukai oleh Tuhan. Dan saudara harus mesti menyukai Tuhan. Mencintai Tuhan. Untuk kita bisa disukai oleh orang banyak adalah kita mencintai Tuhan. Sedemikian firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Beberapa poin tentang gereja mula-mula. Dari Kisah Rasul 2 ayat 41 dan 47. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang taat. Yang kedua, jemaat mula-mula adalah jemaat yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jangan lupa itu. Yang ketiga, jemaat mula-mula bertekun dalam persekutuan. Jemaat mula-mula berkumpul untuk saling berbagi dalam kegembiraan. Dengan tulus, ikhlas, ingat. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang berkumpul dan berdoa. Jemaat mula-mula memiliki hati kesatuan. Yang kedelapan, jemaat mula-mula terkenal baik. Yang kesembilan, jemaat mula-mula kesukaannya memuji Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, saudara yang di rumah, saya rindu seperti pujian yang dinaikkan oleh gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Saya rindu juga kita memuji Tuhan. Kebesarannya, kebaikannya, pertolongannya nyata bagi kita. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu.
Sejujurnya Tuhan, untuk melihat keajaiban-Mu untuk detik-detik hari ini, mungkin tidak banyak orang percaya. Apakah Tuhan kami masih ada atau sanggup? Sebab keberadaan hari ini membuat kami terjepit untuk berpikir lagi. Karena berfokus kami hanya kepada sampai kapan COVID ini selesai. Bukan kepada semua dalam kedaulatan Tuhan. Semestinya kami berpikir seperti Ayub. Segala sesuatu baik. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa sekali lagi, hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu yang saat ini kehilangan pekerjaan. Kehilangan pendapatan. Tuhan, biarlah Engkau yang memberi hikmat bagi mereka, untuk mereka mengerti apa yang Tuhan mau bagi mereka. Aku berdoa untuk hamba-Mu, teruslah beri kesehatan. Dan seluruh umat-Mu juga di rumah, jagai lingkupi mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa bertemu setelah COVID ini selesai. Kami bisa bertemu dan bersekutu bersama. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa sekali lagi untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami berlimpah-limpah. Dan tuntunlah kami untuk sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk perlindungan dan penyertaan-Mu. Akhirnya saudaraku sekalian, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati saudara.